Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas ya? Alhamdulillah. Kita mulai, kita pembukaan terlebih dahulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah masuki pada malam hari ini hari pertama di bulan Ramadan ya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat tarawih tadi, dan juga kita ucapkan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk belajar bahasa Arab seperti biasanya. Baik. Tidak apa-apa, kita mulai dengan satu peserta ya. Sebelumnya mohon maaf, Ana lupa membawa pulpen Android. Jadi mungkin ada kekurangan dalam pengajarannya. Ana minta maaf ya. Kita mulai saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian yang kelima ya, Akhi Akbar ya. Al-Wahdah Al-Khamisah. Kita sudah selesaikan Al-Wahdah Ar-Rabi'ah yang keempat. Di pekan yang kemarin kita, alhamdulillah di minggu yang sekarang kita masuk ke bab kelima dengan judul At-Ta'am Wasyarab. Apa sih artinya At-Ta'am Wasyarab? Artinya makanan dan minuman. At-Ta'am itu artinya makanan, sedangkan syarab artinya minuman. Baik. Kita langsung saja masuk ke hiwarnya. Al-Hiwarul Awal, ya, percakapan yang pertama. Biasa di setiap bab ya, buku Baina Arabiyah Baina Yadaik ini terdiri dari 3 hiwar ya, setiap bagian-bagian atau bab-babnya. Kita langsung masuk saja. Aina tadhhab ya Salim ilal mat'am? Kam wajibatan ta'kulu fil yawm? Akulu 3 wajabatin al-fatura wal ghuda'a wal asya'. Hadha kathirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahidatan. Hadha qalilun jiddan. Madha ta'kulu fil ghuda'? Akulul aruzza wal khubza. Wa madha ta'kulu anta? Akulus samaka was salatata wal fakihata. Ma waznuka? Ma waznuka? 60 kilan. Wa ma waznuka anta? 100 kilin. Anta saminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Ana bacakan untuk kedua kalinya. Aina tadhhabu ya Salim ilal mat'am? Kam wajibatan ta'kulu fil yawm? Akulu 3 wajabatin al-fatura wal ghuda'a wal 'asha'. Hadha kathirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahidatan. Hadha qalilun jiddan. Madha ta'kulu fil ghuda'? Akulul aruzza wal khubza. Wa madha ta'kulu anta? Akulus samaka was salatata wal fakihata. Ma waznuka? 60 kilan. Wa ma waznuka anta? 100 kilin. Anta saminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Baik, kita baca bersama-sama ya. Aina tadhhabu ya Salim? Aina tadhhabu ya Salim? Ilal mat'am. Ilal mat'am. Kam wajibatan ta'kulu fil yawm? Kam wajibatan ta'kulu fil yawm? Akulu 3 wajabatin. Akulu 3 wajabatin. Al-fatura wal ghuda'a wal 'asha'. Al-fatura wal ghada'a wal 'asha'.
هذا كثير جدا. هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. أنا أكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الأرز والخبز. أكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. آكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ ما وزنك؟ ست يا 60 كيلا. 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ وما وزنك أنت؟ 100 كيل. 100 كيل. أنت سمين جدا. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. وأنت نحيف جدا. Iya, baik. Kita bertukar dialog, berhubung hanya satu peserta, berarti Akhi Akbar. Kita akan bertukar dialog bersama. Silakan antum mulai terlebih dahulu. أين تذهب يا سالم؟ إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات، الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك آكل السمك آكل السمك والسلطة والفاكهة. Iya. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيل. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. Baik. Alhamdulillah kita sudah baca dan juga berlatih berucap percakapan yang pertama ini. Baik, pertama-tama kita akan artikan terlebih dahulu. Aina tadhhab ya Salim? Ya. Kemana kamu pergi? Wahai Salim. Ilal mat'am. Ya. Ke mat'am artinya restoran atau rumah makan atau tempat makan, sama saja. Mat'am. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Nah, si Qasim bertanya kepada Salim, berapa porsi? Ya kan? Kam wajibatan. Kam wajibah itu porsi artinya. Kan kalau tulisannya kurang bagus, ana menulisnya dengan tangan ya. Porsi. Ta'kul ya. Ta'kul kamu makan fil yaum dalam sehari. Fil yaum. Akulu thalatha wajabatin. Nah, kata Salim, saya makan 3 porsi dalam sehari ya. Al-faturo wal goda'a wal asya'a. Nah, ini waktu makannya. Sarapan, al-fatur, al-goda makan siang, dan asya makan malam. Ya, 3 porsi ya jadinya. Lalu, hada kathirun jiddan. Kata Qasim, ini banyak sekali gitu kan. Karena Qasim, aku wajibatan wahidatan. Karena si Qasim ini makan cuma 1 porsi. Katanya gitu. Aku wajibatan wahidatan. Hada qalilun jiddan. Kata Salim, ini sedikit sekali gitu. Ya, kathir lawan katanya qalil. Banyak, lawan katanya sedikit. Seperti itu. Mada ta'kulu fil goda? Qasim bertanya. Nah, goda kan artinya apa? Makan siang tadi kan, di atas itu. Nih. Qasim bertanya, apa yang kamu makan pada siang hari atau saat makan siang ya? Seperti itu. Apa yang kamu makan pada saat makan siang? Kata Salim, saya memakan al-aruzza, akul aruzza, nasi, dan juga wal khubza, dan juga roti.
Ada dua di sini, al-aruz wal khubza. Nasi dan roti. Nah, saling bertanya balik, "Wa madza ta'kulu anta?" Dan apa yang kamu makan? "Akulu samaka was-salatata wal fakihata." Saya makan ikan, kata Qasim, lalu makan salad, lalu makan buah-buahan. Ya, gitu. Banyak nambah kosakata ya kita di sini ya. As-samak artinya ikan, as-salatata salad, wal fakihah dan buah-buahan. Nah, nanti kita temui itu di bagian al-mufradat insyaallah. Nah, saling bertanya, "Ma waznuka?" Wazn itu artinya itu wazn ya. Biasa digabung dengan ka, domir anta. Wazn ini artinya berat atau timbangan. Jadi nanya berapa timbanganmu atau berat badanmu? Ma waznuka. Tapi lihat di sini memakainya ma ya, bukan kam. Ya, yang Anda bilang ya, kam itu menunjukkan atau bermanfaat untuk menanyakan jumlah, ya kan? Menanyakan jumlah. Sedangkan di sini bukan jumlahnya kan, tapi gini gini. Kalau jumlah itu kita bertanya begini, berapa makanan yang kamu makan? Nah, 2 makanan. Nah, itu kan menanyakan jumlah kan. Berapa buku yang kamu baca? Maka itu memakai kam, ya. Tapi di sini bukan menanya jumlah, tapi memang diindonesiakannya berarti berapa, tapi memang harus memakai ma. Karena kam itu khusus menanyakan jumlah, sedangkan di sini bukan jumlahnya kan, tapi memang kata bendanya itu. Ma waznuka 60 gitu kan. Bukan berat badannya ada 60 kan. Berat Ya. badannya berjumlah 60 itu salah. Tapi 60 berat badannya. Seperti itu. Contohnya adalah ma'unwanuka. Contoh lainnya. Ma'unwanuka itu bertanya berapa alamatmu, ya kan? Hmm. Nah, berapa alamat? Contoh lainnya yang lebih gampang lagi. Marokmu, ya, al-jawal. Akhi Akbar tahu jawal ya? Tahu jawal? Belum tentu. Nggak tahu. Apa? Handphone ya, al-jawal itu artinya handphone. Oh, nah. Iya. Kalau rokem tahu kan artinya? Apa, Ustaz? Rokmun. Nggak tahu juga. Rokmun itu artinya nomor. Oh, nah. Iya. Jadi misalkan kita di sini kan, lihat di situ marokmul jawaluka. Marokmul jawal juga bisa. Jadi bertanya berapa nomor HP-mu, ya kan? Rokem nomor, jawal HP. Nah, kenapa kita nggak pakai kam? Kan kam itu artinya berapa, gitu kan? Ada muncul pertanyaan seperti itu, karena ketika kita bertanya berapa nomor HP-mu, kita tidak menanyakan jumlahnya. Kita menanyakan bendanya, ya kan? Memakai apa? Ma. Kecuali kita bertanya, berapa HP yang kamu punya? Baru menanyakan jumlah, 1 HP yang saya punya, 2 HP yang saya punya, ya kan? Tapi kalau bertanya, berapa nomor HP-mu? Itu bukan menanyakan jumlah, maka ketika di Arab kita tetap memakai ma, ya. Karena ma menunjukkan kata benda, ya. Sesuai di sini juga ma waznuka, ya. Lihat lagi di situ. Ma waznuka kita artikan memang berapa timbanganmu atau berat badanmu, tapi di situ tidak menanyakan jumlah kan, maka kita tidak boleh memakai kam, tapi makanya ma, seperti itu. Nah, lalu situ nakilan 60 kilo si Qasim ini berat badannya. Lalu bertanya, wa ma waznuka anta mi'atu kilin 100 kilo. Lihat di sini. Kilan itu kilun itu artinya kilo ya. Tapi di situ ada perbedaan. Yang satu kilan, yang satu kilin, ya kan? Ya. Nah, lalu bertanya, apa bedanya gitu kan? Nah, yang Anda bilang waktu itu, di sini masuk pembahasan adat yang Anda waktu itu lewatkan kan? Kenapa? Karena memang terlalu ini ya, terlalu muda atau terlalu awal untuk dipelajari ya, untuk yang pemula. Menurut Anda seperti itu.
Karena seukuran orang yang kuliah pun atau ustadz-ustadz pun masih banyak yang keder di masalah adat ini, ya kan. Nah, kenapa sih yang membedakan itu apanya? Yang membedakan adalah angkanya ya. Jadi berbeda dari 1 sampai 2. No, bukan. 1 dan 2 ya. 1 dan 2, lalu 3 sampai 10. Setelah itu 11, 12. Lalu sampai 13 sampai 99 ya. Setelah itu beda lagi 100, 1000, 10.000 beda lagi. Nah, seperti itu makanya agak bilang terlalu muda atau terlalu awal untuk dipelajari bagi yang pemula. Jadi spoiler bagi antum saja, di situ ada kaidah yang berjalan yaitu kaidah tentang adat ya. Tepatnya di nahwu itu kaidah tamyiz al-adat. Jadi antum sudah tahu dulu. Insyaallah di lain waktu bisa antum pelajari ya tentang al-adat ini. Insyaallah di sini kita lewatkan saja. Tapi yang perlu kita tahu di situ kita artikan saja 60 kilo dan 100 kilo. Seperti itu. Lalu lanjut. Anta saminun jiddan. Kamu gemuk sekali. Samin itu artinya gemuk ya. Wa anta nahifun jiddan. Dan kamu kurus sekali. Samin ini lawan kata ya. Lawan kata samin dan nahif. Samin itu gendut. Sedangkan nahif kurus. Gitu. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk mufrodatnya? Nah, di sini mufrodat yang tadi kita baru temui, kita bisa lebih melekatkannya di sini. Baik, kita berarti berucap lagi di sini. Mulai al-mufrodat fakihatun. Fakihatun. Aruzun. Aruzun. Samakun. Samakun. Khubzun. Khubzun. Ya'kulu. Ya'kulu. Mat'amun. Mat'amun. Asya'un. Asya'un. Ghoda'un. Qada'un. Faturun. Faturun. Wajabatun. Wajabatun. Wajibatun. Wajbatun. Waznun. Waznun. Qalilun. Qalilun. Kathirun. Kathirun. Mi'atu kilin. Mi'atu kilin. Saminun. Saminun. Nahifun. Nahifun. Baik. Kita murajah lagi untuk terjemahannya ya. Fakihatun artinya buah, lalu aruzun ya di situ nasi, samakun artinya ikan, khubuzun artinya roti, ya'kulu artinya makan, mat'amun artinya tempat makan, asya'un apa artinya tadi Akhi Akbar? Ya, makan malam. Makan malam ya. Lalu godaun Makan siang. makan siang. Lalu fatur Sarapan. sarapan ya. Di sini pembagian tentang porsi makan ya dalam sehari. Lalu wajibatun artinya porsi-porsi dan wajibatun satu porsi ya. Ini mufradnya, ini jamaknya. Seperti itu. Lalu waznun artinya timbangan atau berat. Berat. Qalilun artinya sedikit apa nih? Waznun ini bukan berat sifat ya. Karena kalau berat sifat itu sakil. Ya. Oh. Beda, maksudnya berat ini artinya timbangan. Bukan kata sifat ya. Kathirun artinya banyak. Banyak. Nah, itu lawan katanya itu qalil ya. Lalu ada mi'atu kilin
mi'atu kilin ya. 100 kilo. Samin artinya gendut, gemuk juga bisa. Nahif artinya kurus ya. Itu lawan kata juga. Seperti itu. Silakan jika ada yang tanyakan. Belum ada, Ustaz. Oke, Akbar antum lagi di Malaysia sekarang ya? Betul, Ustaz. Ya, jam berapa sekarang di sana? Di sini pukul 10.26, Ustaz. 10.26. Walah. Udah Iya, malam berarti jadi ya? waktunya kayak WITA, Iya waktu ya. Indonesia Tengah. Beda sejam ya. Beda sejam. Betul. Baik, tanpa panjang lebar mungkin kita baca di sini ya. Mufradat idhofiyah. Tidak apa-apa. Kosakata tambahan kita berarti berucap lagi al-ula. Al-ula, Ya, ats-tsaniyah, ats-tsaniyah, ats-tsalisah, ats-tsalisah, ar-rabi'ah, ar-rabi'ah, al-khamisah. al-khamisah. Ya. Jadi yang kemarin kita sudah dapati juga ya sebenarnya. Al-awwal, ats-tsani, ats-tsalis, ar-rabi, al-khamis. Nah, cuman di sini beda apa? Yang ini untuk muannasnya. Ya, lihat ada tamar butohnya kan di situ. Oh ya. Ya, kemarin kita temuinya sani seperti itu. Nah, sebenarnya nggak ada bedanya ya. Untuk sani, salis itu hanya ditambahi tamar butoh. Yang beda itu yang pertama. Ya, awal menjadinya al-ula. Itu saja. Ya, beda itu saja yang antum perlu antum perhatikan ya. Selebihnya tinggal ditambahi tamar butoh saja. Nah, ini bilangan yang menunjukkan apa? Yang Anda bilang apa? U, ru, Urutan. iya, urutan ya. Jadi berbeda dengan 1, 2, 3. Tapi ya, kita artikannya Oh, ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada first, second, sampai seterusnya. oh. Tidak perlu anda panjang lebar sini ya. Hanya perbedaannya muannas ya. Seperti itu. Untuk kandungannya, insya Allah antum tahu. Langsung saja masuk ke latihannya. Ini. Nah, ini ya. At-tadrib as-sani. Tabadali soal wal jawab ma'azamili kama fil misal. Bergantilah soal dan jawaban bersama temanmu sebagaimana pada contoh. Ya, kita lihat contohnya di situ. Al-lahm. Lahm ini artinya daging ya. Kita lihat masukkan ke kalimatnya. Mada ta'kulu fil goda? Akulul lahma. Mada ta'kulu fil goda? Akulul lahma. Karena di sini ada satu peserta antum saja, Akbar mungkin antum bisa menjawab semua ya. Nggak apa-apa. Coba yang nomor 1. Mada ta'kulu fil ghada? Akulus samak. Akulus samak. Iya. Betul. Gampang ya. Coba. Mada ta'kulu. Oke. Dilanjut aja, Ustaz. Iya, lanjut. Nah, mada ta'kulu fil ghada? Akulu dajaj. Akulu dajaj. Iya. Ustaz. Betul. Mada ta'kulu fil ghada? Akulus salatata. Ya, betul. Lanjut. Mada ta'kulu fil ghada? Akulul azur. Akulul aruz. Akulul aruzza. Iya. Mada ta'kulu fil ghada? Akulul khubza. Iya. Mada ta'kulu fil ghada? Akulul fakihah. Iya, mumtaz. Ya. Kalau udah syukuran antum itu, Akbar tinggal memperlancar bahasa Arabnya, ya kan? Jadi antum bisa ulang-ulang terus sampai nanti tidak ada lagi, ya kan? Madza ta'kulu fil goda akulul lahma, madza ta'kulu fil goda akulus samaka, bahkan bisa baca dengan cepat ya. Seperti itu.
Untuk syukuran antum nih, karena Ana pernah merasakan ya, kalau udah syukuran seperti itu, kita hanya tinggal terus terus memperbiasa, bukan lagi untuk bisa lagi, tapi memperbiasa, seperti itu. Mau tanya, Ustaz? Boleh? Tadi kan sebetulnya ada yang seperti, nah ini contohnya misalnya tadi saya bisa bilang al-lahm atau bisa al-lahma. Nah, adakah ketentuan kita harus istilahnya menyukunkan eh, eh, terakhirnya atau sebenarnya bebasnya itu gimana, Ustaz? Bebas, makanya setiap Ana baca hiwar itu nggak menentu kan, karena itu Iya. ada ustadz yang konsisten ya, dia itu dibaca akhirnya terus gitu kan. Ada juga ustadz yang konsisten nggak dibaca akhirnya, diwakafkan terus alham gitu. Nah, kalau Ana bisa dibilang nggak konsisten ya. Jadi sebenarnya enak didengarnya. Kalau kita balik lagi ke percakapan yang ke satu tadi ya, yang kita baca. Nah, di sini. Aina tadhabu ya Salimu, kan gak enak kan? Ya. Makanya Ana mencobanya lebih kayak nggak konsisten, biar apa? Biar antum tahu bahwasannya di situ tidak ada keterkaitan ya, atau terikat apapun itu. Jadi bebas, bisa dibaca akhirnya atau enggak terserah ya. Nah, tentu juga di bawah ini al-mat'am. Ana baca al-mat'am, tidak membaca ilal mat'ami gitu kan. Karena lebih enak didengar ilal mat'am kan. Betul, Ustaz. Terus kamu wajibatan ta'kulu fil yaumi, kan kurang enak. Fil yaum lebih enak kan? Betul. Kecuali yang sini. Ana akulu wajibatan wahidatan. Seperti itu. Walaupun bisa dibaca ana akulu wajibatan wahidah. Tapi enak aja wajibatan wahidatan. Lalu juga akulu samaka wassalatota wal fakihata. Walaupun bisa wal fakihah. Seperti itu. Jadi nggak ada menentu ya. Juga tidak membedakan arti sama sekali. Wakaf itu. Jadi bebas ya. Opsional itu sifatnya. Mahfum ya? Mahfum, Ustaz. Insyaallah. Baik. Kita cari latihan lainnya. Kita ambil yang sini saja. At-tadrib al-awwal. Tabadalil hiwar ma zaminik kama fil misal. Nah, tabadalil hiwar itu bertukar percakapan ya. Hiwar itu percakapan. Jadi ini bukan antara soal dan jawaban, tapi percakapan ya. Ada 4 baris di situ. Maka disebutnya percakapan. Gampang ini juga. Al-goda'a, lalu al-goda'u ya, afwan ya. Karena itu di awal ya. Al-goda'u, al-lahmu, asyai. Kita lihat, masukin ke contohnya. Madza ta'kulu fil goda? Akulul lahma. Wa madza tashrab? Ashrabus syaya. Nah, dari situ. Tadi Ana baca di sini al-goda'u, di sini baru al-goda'i karena kemasukan fi ya. Fi itu membuat kata setelahnya kasroh, fil goda'i. Tapi di sini fil goda'u. Baik, sudah paham Akhi Akbar? Insyaallah. Silakan yang nomor 1. Madza ta'kulu fil fatur? Akulul dajaj. Iya. Akulud dajaj. Wa ma tashrab? Ashrabul qahwah. Iya. Lanjut lagi boleh? Yang nomor 2. Madza ta'kulu fil 'asha? Akulus salatoh. Akulus salatoh. Nah. Ya. Wa madza tashrab? Ashrabul halib. Betul, mumtaz. Lanjut.
ماذا تأكل في الغداء؟ آكل السمك. وماذا تشرب؟ أش أشرب الماء. Betul. Ya. ماذا تأكل في الفطور؟ آكل الدجاج. وماذا تشرب؟ أشرب الشاي. Iya. شاي. Baik. Bagaimana Kak Akbar? Materi pada malam hari ini apakah mafhum? Bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Allah. Gampang ya belajar bahasa Arab itu ya. Nah, untuk syukuran antum ini udah bukan lagi berusaha untuk bisa lagi ya. Karena banyak orang-orang yang kadang-kadang bertanya, ini baca alif lam nggak gitu. Kadang-kadang bertanya yang masih dasar-dasar gitu kan. Nah, antum ini udah tugasnya antum udah memperbiasa ya. Jadi jangan berhenti, saran anak, terus lanjut untuk memperbiasa bahasa Arabnya. Baik, kalau mafhum mungkin kita gunakan sisa waktu untuk tanya jawab ya. Insya Allah besok kita selenggarakan belajarnya setelah sahur ya, atas saran antum. Alhamdulillah. Ya. Berarti jam 5 ya, jam 5.15. Gimana? Baik, jam 5.15. Oke, 15. Karena di sini 6.15 berarti kan. Bagaimana? Mulainya 5.15 ya tuh ya? Iya. Oke. Kayaknya Ana ini sih subuh di sini pukul 6:06 besok tuh. Jadi mungkin akan agak telat kalau misalnya mulai 5.15. 6 ya, soalnya subuh di sini kemungkinan baru sholatnya mungkin 6.10 atau lebih. Jadi mungkin 6.20 atau 6.30 baru bisa join paling lambat. Berarti 5.30 waktu Indonesia. 5.30 ya? Subuh di Indonesia sekarang jam berapa? Jam 4 berapa ya? 4.40 ya dia itu. Iya, 4.40. Iya. Ya, Nah, jadi itu di sini jam 6:06 subuhnya. jam Agak lebih. Sejam 20 menitan lebih. Jadi kita mulai jam berapa? Kalau jam 5 nggak mungkin sih, soalnya 4. Soalnya di sini di masjid Ana itu iqomahnya 20 menit ya. 20 menit. Buat Anda juga terlalu cepat sih, Tad. 5.15 terlalu cepat. Iya, 5.15. Mungkin kalau misalnya yang lain bisa nggak apa-apa, cuman Anda agak telat datangnya kalau 5.15. Soalnya subuhnya baru 6:06. Mungkin baru beres sholat subuhnya dari masjid 6.20 atau 6.30. Oh ya, berarti kita tambah 5 menit aja ya, biar antum nggak terlalu telat mungkin ya. 5.20 kita mulai. 6.20, oke. 5.20 ya? Iya. Cukup, Ustaz. Di antum udah jam 10.40 ya sekarang? Betul, 10.40. Iya. Mungkin karena peserta juga antum saja, tidak ada kemaslahatan umum, kita tutup saja sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha